Dan cahaya dari hati kita itu nanti itulah yang akan bertemu dengan cahaya langit yang akan melahirkan kedamaian dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semua juga ya mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan pastinya Allah kasih kesempatan lagi tidak cuma di tahun ini ya. Dan pemirsa di rumah, terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan pastinya buat pemirsa di rumah, nanti ada segmen Al-Quran menjawab bagaimana tentang tema kita, yaitu si pandang menggapai malam Lailatul Qadar. Dan jangan kemana-mana karena akan diajukan oleh rekan saya Sarul Gunawan, dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ramadan kesehatan bagi kita semua. Hal ini akan dipaparkan oleh Dr. Muda Ikrar Syahmar yang akan menjadi agen kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Jangan lewatkan mendengar Tanpa Stetoskop Sabtu 25 Juni pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Di daerah rural Indonesia, kalian sangat dibutuhkan di tempat di daerah-daerah rural tersebut. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci, Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Aduh, saya suka banget lagu ini, Cak Nur. Iya, ini mengenai Lailatul Qadar. Seperti ini kan tanda-tandanya, Cak Nur ya. Sampai gunung berhenti nafasnya. Pohon-pohon tunduk. Pohon-pohon tunduk. Ya, betul seperti itu ya, Cak Nur, tanda-tandanya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu nggak ada angin. Sepi gitu, sunyi gitu. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu yang gede anginnya. Lagi ramai itu semua burung-burung pada berdatangan. Jadi beda-beda ya. Makanya yang orang yang merasakan mana? itu ya. Yang benar yang mana? Makanya kita bahas nih. Jangan-jangan dua-duanya benar. Kita akan membahas kali ini temanya menggapai Lailatul Qadar. Karena setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri merasakan apa yang namanya Lailatul Qadar. Karena ada satu yang merasakan, yang satu enggak, gitu ya. Dan beda-beda. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan bahas mengenai ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke Al-Quran menjawab. Seperti biasa, ada Cak Nur di sini yang sudah siap menghadirkan temanya. Ada juga Cak Ayub dan Cak Dodi yang akan menghantarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan tema kita kali ini. Ibu-ibu yang hadir di studio dari BKMM Kabupaten Sukabumi dan BKMT Kota Sukabumi, pimpinan Ibu Hajah Tin Supriyatin. Terima kasih sudah hadir ibu-ibu. Iya, dan kita kedatangan lagi nih. Sudah yang keberapa kali ini ya. Semangat dari Sukabumi bolak-balik ke TVRI. Wah, luar biasa. Gimana? Jangan-jangan ini yang Lailatul Qadar itu. Iya. Jangan-jangan. Iya, insya Allah. Gimana puasanya, Ibu? Alhamdulillah lancar ya. Semoga pemirsa juga semuanya. Sayang banget nih kalau kita tidak mengisi bulan penuh rahmat ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Amin. Kembali ke tema kita kali ini, menggapai Lailatul Qadar. Apa sih sebetulnya Lailatul Qadar itu, Cak Nur? Itulah makanya. Sebab kadang-kadang ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu burung-burung pada turun, memberikan sebuah kehormatan kepada orang-orang yang terkena atau terdapat atau yang mendapat Lailatul Qadar. Oke? Ada juga yang bilang katanya daun-daun itu seperti basah padahal nggak hujan. Ada seperti itu. Macam-macam lah. Ya memang versi. Ya mudah-mudahan versinya semua benar. Gitu. Yang saya khawatir ada yang salah. Gitu.
Sehingga ke anak cucu ini jadi kasihan anak cucu nanti. Iya. Jadi akhirnya Lailatul Qadar itu diidentikan dengan XYZ gitu. Ya namanya juga menurut, ya kan siapa saja boleh kan, ya mengatakan itu. Dan kita juga gak boleh nyalain orang toh. Gitu. Oh itu keyakinannya. Makanya saya katakan semoga pemirsa apa yang menjadi pemikiran selama ini bahwa Lailatul Qadar itu seperti itu, mudah-mudahan semuanya benar. Itu lebih ke rasa ya, ke pribadi masing-masing. Jadi jangan sampai persepsi ya, bahwa oh yang benar tuh ini gitu. Makanya perlu dibahas ini. Oke, gitu loh. siap. Saya akan gali lagi nih mengenai Lailatul Qadar seperti apa, dan kita harus gapai. Ya, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman. Karena Mas Ayub tuh kalau Lailatul Qadar itu nyarinya di sawah, gitu kan. Ada yang juga di macam-macam loh. Gitu. Katanya begitu, Cak. Ya, katanya seperti itu. Dan ini juga Ayub sendiri yang cerita, Cak dulu kok saya dapat info Lailatul Qadar itu di sawah gitu. Ada di lapangan luas, ada di kebun gitu. Ya, sebenarnya bukan itu persoalannya. Itu pun boleh-boleh saja. Saya khawatir kalau digigit ular itu aja malam kan masalahnya. Ya kan ular lewat gitu kan. Jadi sebetulnya apa sih Lailatul Qadar itu? Itu Lail. Coba saya tanya kemanapun, Lail itu lah malam ya. Ya. Ya? Ya. Lail itu malam ya. Qadar? Hah? Ayo, Qadar, Qadir ya. Ketetapan. Ketetapan apa? Hah? Loh. Hah? Loh. Di sana beda tuh. Yang sini Qadar itu Qadir. Ketentuan atau ketetapan? Yang sono Kemuliaan. Emang mulia bahasa Arabnya apa ya? Karim. Karim, Al-Qur'anul Karim. Quran yang mulia gitu ya? Yang mulia. Jadi gimana nih? Hah? Yang benar yang mana ya? Makanya ini. Gimana kalau kita kembali ke Al-Quran saja? Oke. Ya? Siap. Biar nanti tidak salah paham. Okay? Apa sih itu malam Lailatul Qadar? Ya. Baca Mas Ayub semua ya dari ayat 1 ya. Tulis surat 97. 90. Ayat 1 sampai terakhir ya. 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi,
Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya mutali, ya bar, ya tawab, ya muntakim, ya afu, ya ra'uf, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit, ya jami, ya ghani, ya mughni, ya mani, ya dar, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya badi, ya baqi, ya waris, ya rasid, ya sabur, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Oh ya. Bahasa Indonesianya? Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Syahr apa qamar ya? Coba lagi. Syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Syahr apa qamar? Min apa alfi bedanya? syahr. Min alfi syahr. Apa? Ya. Syahr. Ya. Bulan. Apa bedanya syahr sama qamar? Kalau qamar satelit. Kalau syahr? Bulan apa contohnya? Gitu. Syahr itu lebih kepada bulan. Januari, Februari, Maret, April atau Syawal, kan gitu ya. Kalau yang qamar planet. Jadi yang bercahaya itu planetnya apa syahrnya? Yang bercahaya, bulan yang bercahaya itu bulan Januari, Februari apa bulan yang di atas itu? Nah, 110 ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamar. Oh, qamar yang ini ya. Coba bahasa Indonesianya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi kalau bulan yang bercahaya itu namanya qamar apa syahr? Qamar ya. Qamar itu planetnya. Kalau syahr itu Januari, Februari. Gimana kalau saya bisa ambil lebih mudahnya itu, kalau qamar itu sinarnya ya, cahayanya. Kalau syahr itu lamanya. Gitu gak? Lamanya waktu. Januari, Februari, Maret, April. Waktu. Kalau yang ini planet. Berarti malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan itu. Maksudnya sinarnya apa lamanya? Lamanya. Oke. Ini masih banyak loh yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. Bayangkan sinarnya. Bayangkan cahayanya. Loh, ini kan bukan qamar. Syahr. Kalau syahr lamanya apa terangnya? Lamanya. Kalau 1000 bulan itu berapa ya lamanya? Hah? Iya 1000. Ya 1000 bagi 1 tahun berapa bulan? 12. Berarti 1000 bagi 12 berapa? Berapa? 83. Nah, katakanlah 83 ya. 83 sinar wattnya sekian watt apa lamanya? 83 apa? Tahun. Jadi kalau orang yang dapat Lailatul Qadar aman berapa tahun? Aman 83. Itu orang-orang hari ini sekarang umurnya berapa tahun? Hah? Cak Nur 60 lah, Cak Nur. Ya. Kalau Cak Nur 60 lah. Ya, kurang lebih lah gitu. Ya, Mas Ayub di bawah dikit lah. Bawah dikit. Duluan dia lah gitu. Ya. Berarti kalau lamanya 1000 bulan atau 83 tahun itu, boleh nggak saya katakan seseorang ini kalau mendapat Lailatul Qadar aman gitu loh hidupnya selama 83 tahun gitu loh. Boleh nggak gitu? Ya. Jadi sinarnya apa lamanya? Lamanya. Lamanya ya, bukan sinarnya ya. Kalau sinar qamar ya. Kalau syahr lama. Ulang lagi, baca lagi dari awal. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Terus? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83 tahun, gitu kan? Ya. Berarti seseorang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu dijamin gitu loh. 83 tahun tuh aman hidupnya gitu loh. Pengen kayak gitu ya? Ya pengen lah. Itu kalau kena orang, kalau kena negara gimana? Hah? Karena begitu banyaknya orang-orang yang bagus-bagus sehingga mendapat malam Lailatul Qadar. Maka negaranya ikut terkena Lailatul Qadar dong. Berarti negaranya dalam 83 tahun aman nggak? Sekarang baru berapa tahun? Hah? Indonesia merdeka sekitar 70 tahun lah ya. Oke. Nanti kita bahas. Ya. Saya orangnya ini sih tidak ingin menyombongkan diri. Iya dong. Oh, tahu gitu segala macam. Saya merendahkan diri. Alasan atas ketidakmampuan. Baik. Terakhirnya itu nggak enak. Lanjut. Ya, kita akan lanjutkan ya tema kita yang menarik ini sesaat lagi, tetap di TVRI Ramadan yang menyatukan. Amin. Puasa bisa menjadi alat kesehatan bagi kita semua. Hal ini akan dipaparkan oleh Dr. Muda Ikrar Syahmar yang akan menjadi agen kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Jangan lewatkan mendengar Tanpa Stetoskop Sabtu 25 Juni pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Di daerah rural Indonesia, kalian sangat dibutuhkan di tempat di daerah-daerah rural tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah. Amin. Acara kesayangan kita di Ramadan yang menyatukan. Tadi kita sudah sampai ke sahar dan qamar. Qamar. Sahar itu lamanya. Ya. Kalau qamar itu terangnya. Ya. Dalam konteks Lailatul Qadar, ya, sahar itu kira-kira lamanya apa terangnya? Lamanya toh? Berapa tahun tadi? 1000 dibagi 12, 83. Boleh nggak saya katakan dalam bahasa mudahnya satu generasi? Halo. Bisa. Satu generasi. Jadi kalau ada seseorang yang dapat Lailatul Qadar atau sebuah negara yang di dalamnya banyak orang yang terdapat atau mendapat Lailatul Qadar, satu generasi aman nggak? Aman. Aman. Aman, tidak ada huru-hara, tidak ada ya semacam kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang luar biasa gitu. Jadi tenang gitu. 83 tahun minimal. Kira-kira Cak Sarul mau nggak ini? Mau lah Cak. Mau. Cuman kan sinerginya harus semuanya. Pemerintah, ulama, rakyat, ya, semuanya. Semuanya. Intinya mau nggak? Mau sih. Ibu-ibu mau nggak? Mau. Itu. Kira-kira ada syaratnya nggak ya? Ada. Lah iyalah, masa nggak ada syaratnya? Wong kita main bola aja ada syaratnya. Lailatul Qadar lagi ini, mesti ada syaratnya. Nggak bisa kemudian ujuk-ujuk lah, nggak bisa. Ada syaratnya. Oke. Lailatul. Ya, Lail. Apa Mas Ayub? Malam. Malam. Qadar ketetapan. Berarti boleh nggak saya katakan pada malam itu ada seseorang ditetapkan? Ya. Ditetapkan sebagai orang yang mendapat kemuliaan. Gitu. Ya. Malam itu ada seorang manusia yang diakui oleh demikian banyak orang. Ya, malam itu menjadi maha bintang lah gitu loh. Ya. Ditetapkan menjadi maha bintang, ditetapkan menjadi seorang bintang yang luar biasa. Kira-kira pemenang bukan ini? Pemenang. Ya pemenang lah, masa bintang yang kalah. Berarti kalau untuk orang menjadi menang harus ada syarat nggak? Apa syaratnya? Pemirsa, ternyata
Lailatul Qadar itu ada syarat. Tidak semudah yang kita bayangkan kemudian kita cari di suatu tempat. Salah, tidak. Memang Lailatul Qadar juga ada tempatnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan syaratnya dulu, baru kemudian akan tahu tempatnya. Syarat menjadi seseorang telah ditetapkan oleh Allah menjadi orang mulia pasti ada dalam Al-Quran, sehingga kita sampai atau mampu menggapai daripada si Lailatul Qadar itu sendiri. Gitu. Ngomong-ngomong Ibu, dulu mana Lailatul Qadar sama Nuzul Quran? Nuzul Quran dulu. Oh gitu ya? Dari sisi waktu yang kita pahami seperti itu, Chan. Oh gitu ya. Nuzul Quran dulu 17 Ramadan, setelah itu baru malam ganjil menjelang Idul Fitri. Oh gitu ya. Iya. Dari genap nggak berlaku. Setahu kita sih ganjil ya, malam 89 1 sampai 10. Sabar. Nah, sabar. Gimana sih ini? Makanya 89 1 sampai 10. Tapi sedikit aja deh. Demi fajar. Demi fajar. Dan malam yang 10. Malam yang 10. Terus? Dan yang genap dan yang ganjil. Oh gitu. Tapi kalau memang genap saja. Ada ganjilnya juga ya? Tak pikir Cak Sarul takut dengan genap. Di Quran jelas ya, ganjil dan genap ya. Loh iya kan dulu. Gitu loh, banyak orang-orang animisme gitu loh yang takut betul dengan ya semacam kepercayaan gitu loh. Ya ada yang mau percayai ganjil, ada yang percayai genap gitu. Yang jadi persoalan bukan genap ganjilnya, tetapi ketika kita meyakini dan salah satu yang kita ambil hanya ganjilnya, ya karena genap dianggap berbahaya, ya udah kita kerja di ganjil aja. Bulan genap, tanggal genap nggak usah kerja, separuh dong. 1 tahun kerja efektif cuma 6 bulan, 1 bulan cuma 15 hari, 1 minggu cuma 3 hari. Kalau ketakutan, ganjil terus. Atau sebaliknya, yang senang dengan genap terus. Cak Sarul senang yang mana? Yang ganjil apa yang genap? Halo? Ya, dua-duanya sih Cak Nur. Iyalah. Cuma kan katanya. Iyalah. Katanya kan ganjil yang bagus. Iya, bagi yang pas ganjil dapat rezeki. Nah, ganjil kena malapetaka. Begitu ya. Ya jadi kalau makanya. kita masih percaya begitu, berarti kita nggak taat sama Quran ya, Ya Cak Nur? separuh dong cara kerja kita. Gimana? Yang ganjil kita kerja, yang genap enggak. Tuh, berarti mulai besok kita rubah. Ya, karena ganjil sudah menjadi segala sesuatu buat kita. Ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia kita rubah dong. Ayo. Kalau mau genap. Lah iya dong. Bukan 17 lagi. Lah iya dong, gimana? Oke. Ya. 18 Agustus tahun 1946. Makanya kan kasus kan. Kasihan atuh. Masa begitu sih, ya. Jadi hanya ganjil yang berlaku, sementara genap tidak. Berarti kira-kira yang namanya malam Lailatul Qadar turunnya di ganjil apa di genap? Hah? Loh, berarti di dua-duanya Cak Nur ya? Bisa nggak genap? Bisa. Menurut Yakin? Al-Quran tadi sih bisa. Yakin? Bisa nggak ganjil? Bisa. Kan Allah bikin berpasangan, genap, ganjil, kan gitu. Ya, semuanya ada nanti. Ganjilnya di mana, genapnya di mana, turunnya di mana, di saat apa. Nanti kita bahas gitu terus-terusan. Cuman mungkin barangkali ada yang mau nanya dulu nih itu kayaknya nih. Maksudnya. Udah pada nggak sabar nih ibu-ibu mau nanya. Ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Ya, ayo Yang siapa yang bertanya nanya kita nih? kasih kesempatan yang mana? di sebelah Ya. kanan saya dulu ya. Ya, kanan. Mic-nya di mana? Ada. Oh, oke. Ya. Mic-nya ada di Di sini. meja. Iya. Iya, tadi kan saya nyanyi ada dulu. orang nyanyi tadi masalahnya. Iya. Maaf ya Bu ya. Saya bajak mic-nya, saya mau nyanyi dulu tadi soalnya. Kalau nggak maafin, susah dapat Lailatul Qadar. Ya, ayo mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iko Rofiko, Ya. berasal dari BKMM Sukabumi. Ya. Saya mau bertanya, Ya.
apakah seseorang bisa dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar? Orang itu sama dengan mendapatkan hidayah. Bagaimana itu perbedaannya, Pak Ustadz, hidayah dengan yang mendapatkan Lailatul Qadar? Luar biasa. Begitu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hold dulu ya Bu ya. Ya. Ke sebelah kiri saya dulu nih, siapa yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dia Ya, dari BKMM Sukabumi. Ya. Tadi menurut penjelasan bahwa kalau kita mendapat Lailatul Qadar itu kita mendapat keamanan. Ya. Minimal keamanan ya Pak ya. Ya. Terus bagaimana dengan keadaan negara kita? Ya. Saya mendengar dari berita-berita bagaimana keamanan di Indonesia. Ya. Contoh kecil aja, anak-anak kita yang sedang banyak ya sekarang kasusnya. Yo. Perkosaan. Apakah Allah tidak menurunkan Lailatul Qadar kepada Indonesia, sementara di Indonesia itu Al-Quran menjadikan bacaan yang paling utama, dan setiap tahun dijadikan sebagai ada ajang-ajang lomba atau musabakoh atau hafiz. Bagaimana dengan keadaan Indonesia saat ini, khususnya bagi generasi muda yaitu anak-anak? Oke, baik. Pak. Ibu Dia, terima kasih. Yang pertama dulu ya, Canur ya. Ini sama-sama mengenai hubungan ya, korelasi ya. Silakan. Ibu Iko Ropikoh. Ya. Iko Ropikoh. Ya. Kalau Sunda kan gitu diulang-ulang. Asep Surasep. Iko Ropikoh. Iya. Hadi Nur Hadi gitu ya. Gitu ya? Iya. Cuma memang Jawa bukan Sunda. Ya, Mbak Iko ya. Iya. Coba ulang lagi pertanyaannya gimana tadi Mbak Iko? Pertanyaannya itu hubungan antara hidayah dengan Lailatul Qadar. Apakah setelah Lailatul Qadar itu otomatis mendapatkan hidayah atau gimana Ya gitu? dulu mana deh gitu. Iya gitu. Syaratnya berat mana ya? Ya, iya dong. Iya. Ya, hidayah, ya, hudan, ya, huda, petunjuk. Petunjuk itu awal proses menuju gitu loh Lailatul Qadar. Jadi petunjuk dulu untuk bisa mencari Lailatul Qadar gitu. Surat 6 ayat 84 nih. Baca Arabnya Mas Ayub ya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina. Petunjuk. Nah, coba. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Terus? Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Nah, terus? Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Terus? Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Terus? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik dapat apa? Hidayah. Hidayah atau petunjuk. Ya. Ditunjukin oleh Allah untuk menggapai yang lain. Gitu loh. Salah satu diantaranya Lailatul Qadar. Isra Mi'raj masih ada nggak setelah Lailatul Qadar? Masih. Nah, makanya petunjuk dulu. Nah, kemudian habis tahu diturunkan di hati mereka unzila nuzulul Quran. Habis nuzul Quran sudah keisi dadanya, baru diturunkan para malaikat. Jadi Lailatul Qadar itu malaikatnya ikut turun sudah. Makanya tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh saya. Ada malaikat, ada rohnya. Itu turun bersama-sama ketika itu. Baca lagi 97 ayat 4. 3 dan 4-nya. Bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Terus? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Indonesianya?
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Bahasa Arabnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha itu ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Namanya siapa? Malaikat Jibril. Gitu. Jadi malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril. Ya, malaikat yang mana yang turun? Nih malaikatnya yang turun. Surat 77 1 sampai 5. Tuh turun semua tuh. Ya. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Tuh ada malaikat pembawa kebaikan yang turun tuh. Terus dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Tuh malaikat yang terbang dengan kencang. Ya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Tuh yang ketiga. Terus dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Terus dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Tuh penyampai wahyu datang. Pembawa rahmat datang. Yang terbang dengan kencang datang. Yang membedakan hak batil datang. Dan bahkan yang ngurus dunia datang tuh. Ulang lagi 97 34 3 dan 4. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Tuh diatur segala urusan tuh. Segala Cak ya. Segala urusan. Termasuk rezeki yang dapat Lailatul Qadar itu. Segalanya. Gitu. Nanti kita bahas. Kita bahas. Ya. Sabar. Sudah makin seru. Ya. Makanya sabar pemirsa, tetap di TVRI. Kita kembali sesaat lagi. Ramadan yang menyatukan. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali di acara kesayangan kita di Ramadan yang menyatukan. Tadi Cak Ayub sudah menghadirkan ayat-ayat tadi ya, mengenai Lailatul Qadar itu seperti apa. Ternyata malaikat-malaikat turun. Iya. Ya, ada namanya mursalat. Makanya coba surat 77 1 sampai 5. Itu surat apa? 77 sampai 5. Al-Mursalat. Al-Mursalat. Ya, 1. Ya, mursalat bagian apa? Ayat 1-nya. Demi malaikat diutus untuk membawa kebaikan. Tuh, ada malaikat membawa kebaikan tuh, turun. Terus dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Tuh. Terbang tuh dengan kencang. Terus dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Tuh, kebaikan rahmat terbang. Terus dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Terus dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Oh, ada berapa itu? Berapa? 5. Mau tahu nggak? Ada lagi nih. Bahaya ini malaikat ini kalau turun. Itu kita bisa gunakan itu. Digunakan oleh orang yang dapat Lailatul Qadar. Nih malaikatnya 79 1 sampai 4. Hati-hati kalau ketemu yang ini. 1 sampai 4 ya? Oh iya. Ini turun juga nih. Cak Sahrul ini mau nih. Nah,
Dengerin. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Turun juga ini. Astagfirullahaladzim. Terus. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, lanjut. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Terus? Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Nah, terus? Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Turun semua itu, termasuk pencabut nyawa yang dengan keras. Jadi yang dapat lalu kata cuma gini. Sikat gitu. Dudut gitu. Paham kan? Hah? Gimana? Sikat. Gak beres tuh. Dor gitu. Pada bengong semua nih kan ya? Kurang lebih begitulah gambarannya, ini gambaran. Cak Nur, kasihan pada takut. Makanya. Ya dong. Itu. Kira-kira orang yang dapat Lailatul Qadar yang di dalamnya, ya di kanan kirinya diliputi oleh berapa malaikat tadi? Urusan ini, urusan itu, semuanya turun. Diperintah oleh Jibril ke situ. Untuk mengatur urusannya orang ini. Gitu loh, ke sono dikawal, ke sono pokoknya asal udah lewat semua gini. Ya orang dapat Lailatul Qadar. Jadi salah satu diantaranya yang menjadi sebuah tanda orang itu punya kehormatan yang luar biasa ketika mendapat Lailatul Qadar. Tuh. Tapi jangan diartikan kehormatan itu mesti harus orang yang hormat, bukan gitu. Macam-macam kehormatan dari sisi apa? Ya. Gitu. Tapi intinya harus punya syarat nggak? Syaratnya apa? Nuzulul Quran. Gitu loh. Syarat nuzulul Quran Ramadan. Syarat Ramadan salah satunya puasa. Gitu loh. Jadi urut nih, puasa, terus Ramadan, terus nuzulul Quran, terus Lailatul Qadar, terus nah gitu. Berurut nih, gitu. Nah, Lailatul Qadar itu sudah hampir mentok itu. Sudah kira-kira ya udah level atau Pentium 4 itu. Cepat tembusnya ya. Cepet. Terus ada syaratnya enggak? Ada pastinya. Terus harus Ramadan enggak? Harus Ramadan enggak? Harus. Ramadan beberapa waktu yang lalu kita bahas, bahasa Arab artinya apa? Membakar. Jadi harus terbakar gak dosanya? Harus habis gak dosanya? Tuh baru tuh dikasih Lailatul Qadar. Makanya malam ditetapkan orang itu. Qadar itu tetap, penetapan. Itu bahwa ini terpilih sebagai Maha Bintang. Ini dia belum melakukan apa-apa, belum membakar juga. Tahu-tahu pasti malam ganjil 21, 23 orang masjid. Ya udahlah, oke. Gak apa-apa. Ya. Siapa tahu nanti dia dapet. Toh kan baik mungkin juga ya, barangkali ya. Dengan awal begitu lama-lama paham, ya kan? Kasihan lah sama Mas Ayub sampai sekarang. Itu cuman itu kita ingetin yuk, hati-hati malam-malam ada ular itu aja. Artinya apa? Bahwa orang ini yang dapat ini macam-macam tandanya. Gitu, macam-macam tandanya. Tuh, baca tuh 3372. Oh, di Al-Qur'an ada ya? Tanda-tandanya ya? Ada. Ayo baca. Oke, Ayub 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Terus? Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Terus? Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Nah, semua sudah ditawarin. Nggak ada yang berani mikul tuh. Takut mengkhianati. Mau burung, gunung, matahari, bulan, semua dikasih amanat. Nggak ada yang berani. Takut mengkhianati. Lanjut. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Tuh. Terus? Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dipikir gampang mikul amanat Allah. Bagian kok menyanggupi si manusia gimana sih? Hati-hati. Begitu sudah dikasih, nggak ada yang mikul. Ayo, amat zalim dan bodoh. Bagi yang tidak amanah. Kalau ada seseorang yang amanat sesuai dengan apa yang menjadi itu loh perintah Allah, ya. Ini orang yang amanah nih. Si gunung, ya, langit, bumi, semuanya
Nyambut gembira nggak? Pasti gini, aduh alhamdulillah, syukur ada manusia, ada Ayub yang amanah. Jadi kuncinya buat kita nih manusia, amanah ya Cak Nur ya? Amanah, gitu loh. Kalau saja nggak ada yang amanah gimana ya? Kita semua udah nyerah, berarti nggak ada dong amanah dari Allah yang megang ini. Maka ketika Ayub memegang amanah itu, semua ingin memberikan apresiasi, dan memberikan sebuah penghargaan. Tergantung penghargaannya, ya sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Dan kalau itu secara kolektif kita lakukan, seperti dari pertanyaannya Ibu, itu Indonesia juga pasti akan alamnya nyambut, alamnya nyambut, sekali tanam tumbuh, gitu loh. Hujan diatur sedemikian rupa sehingga pas waktunya, gitu loh. Kemudian ada yang mau jahatin anak kita juga, jadinya terhindar dari kejahatan. Ya otomatis orang-orang yang mau jahat nggak jadi, gitu loh. Karena apa? Lingkungannya sudah membaik semuanya, itu loh. Nggak banjir lagi, nggak banjir dan sebagainya. Ngomong-ngomong, Indonesia merdeka tahun berapa ya? 1945. Sebelumnya dijajah nggak? Ketika pada waktu merdeka itu, merdeka itu melepas penjajahan, mungkin nggak itu bagian dari Lailatul Qadar? Mungkin. Nah gitu, mungkin. Lah iya dong, mungkin. Termasuk kejadian-kejadian seperti itu yang berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa. Cuma persoalannya mempertahankan Lailatul Qadar itu. Ini yang berat ini itu tuh. Pertahankan itu lebih susah daripada kita mewujudkan. 83 tahun nih. Iya. Harus diteruskan ini ke sono gitu loh. Nah, di ujung biasanya untuk mempertahankan itu sulit. Sudah mulai itu segala persyaratan dipenuhi, begitu dapat ditetapkan dia sebagai orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar, mempertahankannya ini. Nah, sudah mulai ada tanda-tanda tuh, sudah mulai kurang kuat tuh. Nah, makanya Quran sebagai petunjuk bagi manusia harus kembali ke situ lagi untuk memberikan itu loh. Jadi itu Budia jawabannya, tanggung kita semuanya nih untuk membuat bangsa Indonesia selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitanya semuanya bisa dapetin Lailatul Qadar. Ya, menggapainya. Baik, kita ke pertanyaan yang lainnya, Cak Nur. Ada yang mau bertanya dari sebelah kanan saya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Wah, pada malu-malu semuanya di sebelah kiri, di sebelah kiri. Ada? Silakan. Enggak. Gitu. Ayo silakan. Gitu, Mbak Diah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Solihat dari Majlis Salim BKMM. Kelihatannya nggak kelihatan ya kalau depan enak ya. Agak berdiri. Mungkin berdiri mungkin Ibu Solihat. Apa ya? Ayo, siapa namanya? Nama saya Ibu Solihat. Ibu Solihat. Dari Majlis Salim BKMM Sukabumi. Ya. Yang saya tanyakan mengenai Lailatul Qadar, apakah mungkin ada ciri-cirinya datangnya Lailatul Qadar? Kan Lailatul Qadar itu katanya di waktu ganjil-ganjil. Tapi mungkin ada ciri-cirinya. Apakah ciri-cirinya itu datangnya Lailatul Qadar atau kepada orang yang mendapat Lailatul Qadar? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Solihat masih percaya sama ganjil, Cak Nur? Ayo, nggak apa-apa. Jadi kalau genep kita tidur aja ya. Nggak usah kerja, mau tidur, nggak usah masuk kantor. Iya. Ya, makanya Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Tuh, jelasin yang suka-suka dengan ganjil, genep juga perlu. Makanya demi fajar atau malam dan 10 baik ganjil maupun genap, sehingga tidak ribut lagi. Karena pada waktu itu ribut yang ganjil-ganjil, yang genep-genep gitu. Nah, sekarang ganip dan ganjil dan genap. Yang penting kan sebetulnya bukan itunya, syaratnya. Sudah memenuhi syarat belum? Itu dulu. Itu satu syaratnya dulu. Yang kedua, setelah syarat memenuhi ditetapkan, diqadar menjadi orang mulia. Orang mulia itu dari apanya?
49 dan 13. Itu dulu tuh syaratnya tuh. 49 dan 13. Mana yang paling mulia nih? Hai manusia, ya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Terus? Supaya kamu saling kenal mengenal. Lanjut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kira-kira yang diputuskan, dikodarkan, ditetapkan oleh Allah hari itu menjadi orang yang paling mulia, gitu loh. Harus paling apa? Paling takwa. Takwanya ada berapa ya? 5, mohon ampun. Yang paling top mohon ampunnya sholatnya, ditambah tahajudnya, terus sedekahnya, nahan amarahnya, memaafkannya, berbuat baik. Ini yang paling top ini. Itu yang diambil, ditetapkan menjadi orang paling mulia. Jadi yang disebut malam mulia itu oleh orang yang lihat apa yang merasakan? Yang merasakan. Yang merasakan. Yang ngelihat kan ya namanya juga ngelihat. Ya, nih nih Mas Ayub ya. Ngelihat Cak Sahrul menjadi ya katakanlah di malam itu menjadi seorang bintang, maha bintang lah gitu loh. Semua terkalahkan dengan penampilan Cak Sahrul. Kemudian disuruh ke atas panggung, ya, dengan membawa piala, gitu kan? Mulia nggak Mas Sahrul? Kelihatan. Mulia. Ya. Di antara yang lain paling mulia nggak? Ya. Jadi yang merasakan mulia Ayub apa Cak Sahrul? Saya yang tadi yang mendapatkan piala itu. Mendapat piala. Mendapat maha bintang gitu loh. Prestasi lah. Prestasi. Yang merasa paling terpilih hari ini siapa? Sahrul apa yang nonton? Sahrul. Jadi yang merasa hari ini paling mulia karena oh iya ya, konco-koncoku masih belum. Alhamdulillah aku syukuri kemuliaan karena usaha-usaha ini. Siapa itu? Sahrul. Siapa Ayub? Jadi malam kemuliaan itu menceritakan orang yang nonton apa orang yang dapat? Yang dapat. Itu. Tapi sudah diputuskan belum? Sudah dikodarkan. Baru bagi Cak Sahrul malam mulia. Karena di hari itu terpilih dari sekian banyak di kampung itu dia terpilih menjadi ketua panitia misalnya. Kan yang paling hebat itu. Nah, karena sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi pemirsa tidak salah. Malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam mulia, nggak salah. Tetapi yang merasakan mulia yang orang itu yang dapat. Ditetapkan, dikodarkan sebagai orang yang mulia setelah memenuhi syarat-syarat. Gitu loh. Wah, ternyata tidak seperti yang sesimpel yang kita bayangkan Lailatul Qadar apa namanya dicari aja udah gitu ya. Dicari satu tempat. Boleh-boleh saja. Ternyata banyak hal nih yang kita harus ketahui mengenai Lailatul Qadar. Kita akan bahas kembali ya, dan kita juga ingin interaksi dari para pemirsa semuanya. Silahkan untuk mengirimkan email. Ada yang mendaftar untuk menjadi penonton ke sini boleh. Mengirimkan ide-ide temanya apa boleh. Ke serambi_islami@tvri.co.id atau mention Twitter di @serambi_islami. Kita kembali sesaat lagi tetap di TVRI Ramadan yang menyatukan. Negeri Indonesia, kenali suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, setiap hari pukul 9.30 di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI, betul sekali. Alhamdulillah kita sedang merasakan Ramadan
yang menyatukan. Dan tema kita kali ini masih seputar Lailatul Qadar. Menarik sekali. Ternyata banyak hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan Lailatul Qadar itu ternyata bisa sepanjang masa. Satu. Yang kedua ada syaratnya. Syaratnya juga ternyata harus kita penuhi dulu baru kita rasakan. Oh iya, habis kita penuhi syarat-syaratnya. Tuh di sana ada sebuah keyakinan, perasaan kita yang seakan-akan diikuti alam. Nah, kenapa alam mengikuti? Kan tadi semua alam sudah nyerah untuk tidak berani ngambil amanah, takut mengingkari. Sampai sini lagi? Ya. Ada seorang manusia yang dinilai oleh Allah dari segala perilakunya, ketakwaannya. Maka manusia ini terpilih, ditetapkan sebagai orang yang mulia di malam itu. Kira-kira alam ikut nyambut gak? Oh pasti. Pasti. Jadi ada benarnya nggak? Ada orang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kadang-kadang ada sebuah angin yang dingin. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin karena alam ingin menyambut, gitu loh. Wah syukur saya ada Mas Ayub yang betul-betul amanah. Kalau saja nggak ada, gimana ya? Saya sudah nolak, yang lain nggak ada. Apa artinya perketuhanan ini? Begitu seorang Ayub dinyatakan menjadi orang amanah, senang nggak alam ini? Senang. Nyapa nggak ke Mas Ayub? Nyapa. Sesuai dengan apanya? Sesuai bahasanya dia masing-masing, gitu loh. Yang burung mungkin mengepakkan sayapnya, atau sebaliknya sama sekali nggak datang. Biasanya rame. Ada satu yang aneh, gitu loh. Mungkin malam ada sinar, ya kan? Angin mungkin sepoi-poi basah, macam-macam. Nah disitulah letak satu keyakinan seseorang itu ketika telah memenuhi syarat. Oke? Jadi tidak salah nyanyian tadi. Mungkin gunung juga menghentikan nafasnya. Itu sebuah perumpamaan begitu besarnya, begitu luar biasanya perasaan orang yang mendapat, gitu loh, anugerah bintang tadi, memotivasi gitu. Ya kepada masyarakat Muslim untuk bisa mendapatkan itu, tapi dan dengan bisa menjalankan syarat-syaratnya. Dan ada urutannya. Puasa, Ramadan bersih, dibakar, nuzul Quran, baru Lailatul Qadar. Habis itu Isra Mi'raj. Jadi Lailatul Qadar ini sangat mungkin sudah kita dapat, tapi mungkin belum tahu tanda-tandanya. Contoh, salah satu bukti bahwa Lailatul Qadar itu datang kalau semua malaikat turun, termasuk malaikat yang melindungi kita, penyabut nyawa pun diturunkan. Istilahnya yang hebat-hebat tuh. Jadi Mas Harul dilindungi sama Cak Ayub ini, kesana kemari dikawal oleh yang brewok-brewok gitu loh. Hati-hati ya sama Mas Harul ya. Wih itu tuh, hati-hati sama Mas Ayub nih ya. Gue lagi diutus untuk memberikan pengawalan lu. Wih itu tuh. Selain itu juga turun tuh yang ngasih rezeki, malaikat ngurusin dunia tadi. Mas Ayub, saya diperintahkan untuk menjamin proyek Anda. Wih itu. Ada juga yang diberikan wahyu. Ya. Mas Ayub, saya dapat dari Allah untuk berikan wahyu kepada Anda. Itu semua kumpul tuh di Mas Ayub, gitu loh, sehingga membuat semua berbahagia. Jangan-jangan 1945 itu salah satu bukti. Jangan-jangan salah satu bukti Lailatul Qadar. Jangan-jangan, ya, karena semuanya ya hanya tanda, gitu loh. Kenapa? Kalau 1945 tidak ada malaikat turun, susah deh merdeka. Lawan bambu ronceng ngelawan karena semua bersatu. Nah, bersatu dalam jiwa tadi, melibatkan Allah di dalam mendapatkan kemerdekaan. Kira-kira Allah yang dilibatkan oleh manusia sebagai petunjuknya, sebagai bimbingannya, ngirim malaikat nggak? Ngirim. Lindungin kita nggak? Jangan-jangan malaikat-malaikat telah diturunkan oleh Allah untuk melindungi kita ketika itu di 1945, sehingga hanya sekedar bambu runcing, sekedar orang-orang, nanti saya melihat ya foto-foto masa lalu, orang sederhana, nggak ada yang kayak begini-begini, enggak, cuman topi gitu kan, ya sederhana pakainya, kok bisa bergema seluruh dunia sehingga PBB sampai turun tangan. Kalau kira-kira nggak dibela dan nggak dibimbing Allah,
Nggak mungkin deh. Makanya 17 Agustus 45 begitu merdeka, Undang-Undang Dasarnya mengatakan apa? Mas Ayub masih ingat preambul UUD 45 gimana? Undang-Undang Dasar 45. Pembukaannya gimana? Dengan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Terus? Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Tuh berani mengatakan penjajahan di atas bumi dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tuh itu kalau bukan ada yang bisikin gimana tuh? Maka ya barangkali di 1945 ini semua malaikat turun di Indonesia untuk memerdekakan kita semua hari ini, sehingga hari ini kita bisa datang ke TVRI nggih. Pakainya api-api, ayo. Coba kalau dulu masih perang. Wow. Saya main di mana? Mungkin kita nggak kenal sama Ayub. Ya. Jadi berkat sebuah perdamaian, berkat sebuah kemerdekaan, maka kita bisa bertemu di Ramadan ini dengan bersatu. Ini salah satu bukti mungkin adanya orang-orang, mungkin pemirsa, mungkin adanya orang-orang yang telah mendapat dan ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang mulia, yang kemudian malam itu diturunkan semua malaikat untuk apa? Untuk membantu kita semua, khususnya membantu bangsa dan negara. Maka Lailatul Qadar itu bisa pribadi, tapi kumpulan dari para pribadi ini yang baik-baik, yang mulia-mulia, yang amat dan paling takwa itu, nah itulah kemudian menjadi tonggak-tonggak bangsa ini, menjadikan bangsa ini lebih baik ke depan. Dengan kita menjaga kemerdekaan ini, berarti kita mempertahankan Lailatul Qadar itu ya, Cak Nur ya? Ya kurang lebih seperti itu. Artinya itu sebagai saya tidak mengatakan itu Lailatul Qadar. Siapa tahu mungkin ya. Nah, ke depan masih terus-menerus bisa didapatkan lagi sepanjang adanya orang-orang yang paling takwa, yang kemudian digelari Allah sebagai paling mulia. Nah, orang-orang yang mulia inilah yang merasakan bahwa malam itu adalah malam yang mulia. Diputuskan oleh Allah, dikodarkan, ditetapkan karena akibat dari perbuatannya. Maka kita syarat ini kita penuhi, insya Allah. Ya, baik. Lailatul Qadar bisa di Indonesia lagi, gitu loh. Ya. Dengan catatan nggak boleh cerai-berai. Kalau kumpul ngamuk-ngamukan, kumpul ribut-ributan, waduh, si Qadar nggak mau datang, nggak mau. Ya orang lagi ribut, biarin aja katanya. Yang datang si Qadir aja. Nah gitu. Si Qadarnya enggak ya. Nah gitu. Jangan salah. Mas Qadir itu mamang saya. Oke ya. Iya baik pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, semoga kita bisa menjalankan syarat-syarat untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Amin. Ya, dan kita bisa merasakan dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Amin. Ya, untuk bisa merasakan apa sih sebetulnya makna dari Lailatul Qadar. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita hadirkan kali ini. Cak Nur, terima kasih banyak atas ilmunya Cak Nur. Ibu-ibu dari Sukabumi juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih mocinya untuk buka puasa nanti. Dan Cak Ayub, Cak Dodi, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Pemirsa, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sulawesi Selatan tak hanya memiliki kekayaan kesenian tradisional dan beragam adat istiadat yang unik, namun daerah ini pun memiliki keunggulan pesona alam pegunungan dengan berbagai sejarah di balik keindahannya. Keberadaannya mampu mengungkap peradaban manusia di muka bumi sebagai proses sejarah Islam yang panjang. Jejak-jejak peradaban Islam tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, jejak peradaban Islam tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali rasanya saya Hasbi Sutomo kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Jalan-Jalan Islami, tentunya bersama TVRI Sulawesi Selatan. Dan sekarang saya sudah berada di Bumi Letama Malah, Kabupaten Sopeng. Dan kira-kira seperti apa perkembangan sejarah budaya Islam yang ada di Bumi Letama Malah ini? Ikuti terus perjalanan saya. Kabupaten Sopeng atau biasa disebut Bumi Letama Malah berada di sebelah utara kota Makassar dengan jarak kurang lebih 179 km yang mempunyai visi terwujudnya Kabupaten Sopeng sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan yang berdaya saing dan religius. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Dan salah satu cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yakni sholat di masjid. Nah, di belakang saya sudah ada masjid tua yang ada di Kabupaten Sopeng, yakni Masjid Baitul Makmur. Dan kira-kira seperti apa suasana masjid ini? Ikuti perjalanan saya. من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوانا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Masjid di kota Sopeng ini selain untuk beribadah, juga digunakan sebagai tempat berdiskusi yang membahas tentang kajian agama Islam. Seperti yang saya saksikan, usai menunaikan ibadah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kegiatan ini. Antusias masyarakat mengikuti pengajian begitu besar. Terlihat mereka bersungguh-sungguh mengikuti pengajian ini. Usia bukanlah penghalang untuk belajar ilmu agama. Allah kecuali hablum minallahi wa hablum minan nas, kecuali orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya pada sesama manusia.
program tasbih LP2A dari masjid ke masjid ini diantaranya menjalin silaturahim di antara kita. Subhanallah, dari pojok-pojok kecamatan Marwawo kita ketemu kumpul di dalam masjid. Ada dari Maruri Aja, ada dari Maruri Tengah, ada dari Tetik Kendarai dan sebagainya. Semuanya kita kumpul dalam satu masjid, terjalin silaturahim. Mereka saling berinteraksi satu sama lain. Bagi mereka tidak ada perbedaan di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan dan rupamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Pemerintah kabupaten bersama-sama dengan tokoh masyarakat di Sopeng menginginkan program-program yang dijalankan dapat dirasakan langsung pada kehidupan masyarakat, terutama pada program yang bernuansa agama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengenai majelis zikir dan majelis taklim di Kabupaten Sopeng, memang kami dapat sampaikan bahwa sekitar 15 tahun terakhir ini memang sudah berkembang namanya, terutama majelis taklim. Majelis taklim itu yang lebih awal, kemudian muncul majelis zikir dan sangat diminati oleh umat. Bersyukur sekali bahwa majelis taklim ini bisa hidup karena pertama keinginan masyarakat itu sendiri, membentuk kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Untuk melestarikan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, majelis zikir dan majelis taklim itu pengorganisasiannya harus bagus. Karena dengan organisasi yang bagus itu ada ketua, ada sekretaris, itulah yang selalu aktif di dalam menyusun program-program, termasuk menghubungi para ustadz, para mubalik yang akan mengisi majelis zikir dan majelis taklim itu. Kuliner Indonesia, beragam racikan Nusantara ada di sini, sekaligus memperkenalkan rempah-rempah asli Indonesia. Nikmati keharuman cita rasanya. Kuliner Indonesia, setiap hari pukul 11.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Emang benar-benar enak banget. Kuliner Indonesia pasti jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kegiatan keagamaan di Kabupaten Sopeng ini seakan-akan tiada henti, seperti yang pemirsa lihat sekarang ini, kegiatan majelis taklim. Hal ini mengandung nilai-nilai untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Hal ini Allah sudah menjelaskan di surah Al-Qiyamah ayat 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Sesungguhnya kami telah memberikan kemudahan Al-Quran ini untuk diingat. Apakah kamu akan senantiasa mengingatnya? Geliat keagamaan begitu terasa ketika melihat warga masyarakat meski dijejali beragam kesibukan, namun tetap menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi hambanya yang memakmurkan masjid. Perkembangan Majelis Taklim di Kabupaten Sopeng pada saat ini, alhamdulillah masih berkembang, maksudnya seperti yang dulu. Cuma ada beberapa majelis taklim yang aktif di setiap pertemuan atau arisan tiap bulan. Ada juga beberapa yang tidak seaktif dulu. Contohnya kemarin di acara Isra Miraj, pengurus PKK bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan, kita membagi tugas. Dari pengurus PKK, kita yang melaksanakan kegiatan Kasida, dari pengurus Dharma Wanita Persatuan dia melaksanakan kegiatan Salawat Badar. Jadi itu kita memberikan contoh kepada pengurus PKK yang ada di kecamatan, desa dan kelurahan agar kedepannya dia juga aktif dan termotivasi dengan keaktifan dari pengurus PKK dan Dharma Wanita Persatuan untuk terlibat langsung di dalam kegiatan ini. Puasa bisa menjadi alat kesehatan bagi kita semua. Hal ini akan dipaparkan oleh Dr. Muda Ikrar Syahmar yang akan menjadi agen kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Jangan lewatkan mendengar Tanpa Stetoskop Sabtu 25 Juni pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Di daerah rural Indonesia, kalian sangat dibutuhkan di tempat di daerah-daerah rural tersebut. Pemirsa Jalan-Jalan Islami dimanapun saat ini Anda berada. Salah satu bukti perkembangan atau sejarah Islam yang ada di Kabupaten Sopeng yakni Kompleks Makam Kuno Taman Purbakala, Jera Lompoy. Ikuti terus perjalanan saya. Pusaka peninggalan sejarah Islam harus tetap dipertahankan sebagai potret masa kejayaan Islam di masa lampau yang sangat besar artinya dalam pertumbuhan kehidupan dan budaya Islam. Keberadaan sejarah dan peninggalan sejarah Islam perlu dilestarikan bersama sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi. Kompleks Makam Jera Lompoy yang berlokasi di Desa Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng ini adalah sebuah kompleks makam Raja-Raja Sopeng yang memiliki nilai-nilai arkeologi dan historis karena mempunyai bentuk yang sangat antik. Pada abad ke-17, Raja-Raja Sopeng telah mempunyai peranan pada percaturan politik pada masa itu. Letak makam di atas bukit dengan dikelilingi oleh tanah yang lebih rendah, ideal untuk tempat istirahat dan rekreasi. Bentuk makam pada kompleks makam ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan kompleks makam Raja-Raja Islam di Sulawesi Selatan ini. Secara keseluruhan, bentuk makam sama dengan bangunan rumah, dengan bangunan atap rumah Bugis Makassar. Keunikan yang dimiliki makam ini ialah memiliki nisan yang berbentuk keris 2 buah dengan hiasan ukiran tumbuh-tumbuhan. Yang gaya hias menunjukkan transisi antara pra-Islam dan Islam. Kolaborasi antara peran pemerintah daerah, ulama dan masyarakat tentu
hal ini menarik memang. Pertama saya ingin sedikit mengulas sejarah singkat bahwa Sopeng ini dari dulu pada zaman masa kerajaan itu setiap keputusan pemerintah dalam raja itu tetap selalu melibatkan ulama, dalam hal ini Gurutta. Contoh pada zaman kerajaan setiap menentukan hari-hari besar Islam, misalnya contoh bulan puasa, pada saat pertama mulai masuk puasa, malamnya itu meriam kuno yang ada masih tersimpan bukti sejarah di Museum Bolaridie itu didentumkan. Pada saat itu mulailah masyarakat Sopeng dengan sambung menyambung dari masjid ke masjid informasi ini, maka mulailah masyarakat di masjid itu mengadakan pengajian. Kemudian setiap malam Jumat melakukan barasanji. Nah, ini menandakan bahwa peran pemerintah, ulama dan masyarakat dari dulu sebenarnya sudah terjadi. Misalnya contoh melaksanakan pengajian digagas oleh pemerintah, dilaksanakan oleh diprakarsai oleh Gurutta dan masyarakat dilibatkan. Karena namanya orang pembacaan Al-Quran barasanji itu kan melibatkan orang, berarti masyarakat sudah terlibat dalam hal ini. Inventarisasi tempat-tempat ibadah dan makam-makam yang pernah menjadi catatan sejarah, dan ini kami punya kewajiban untuk melestarikan. Contoh misalnya adalah makam Syekh Abdul Majid, orang di sini kenal namanya Tuang Udungan. Beliau ini adalah orang dari luar, kawin dengan anak Kalilewureng, adalah salah satu ulama yang ada di Lewureng. Akhirnya itulah menjadi catatan sejarah berkembang, dan Syekh Abdul Majid ini adalah merupakan pembawa Islam pertama di Sopeng, dan beliau juga inilah mengajar Raja Sopeng masuk Islam. Itu kira-kira sehingga kami menginventarisasi bukti-bukti sejarah ini agar bisa kita lestarikan. Ini kan kita kalau mengkonsumsi makanan nggak hanya halalnya, tapi juga pengen toibnya nih Pak. Anda ingin tahu apa yang dihalalkan dan diharamkan? Fatwa akan mengulasnya, sekaligus memaparkan tentang teknologi dan pengetahuan. Fatwa khusus bulan Ramadan, setiap hari pukul 18.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Memberikan kenyamanan bagi konsumen. Setelah kita melihat-lihat di kompleks makam Jerak Lompoe, sekarang kita akan menuju ke makam Syekh Abdul Majid. Pemirsa Jalan-Jalan Islami dimanapun saat ini Anda berada, sekarang saya sudah berada di makam Syekh Abdul Majid yang merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di bumi Latamamala, Kabupaten Sopeng. Syekh Abdul Majid adalah salah satu pembawa ajaran agama Islam di bumi Latamamala ini. Pada saat itu, Islam masuk di Kabupaten Sopeng pada tahun 1609 pada masa Datu Sopeng ke-14 BW. Dengan keteguhan iman beliau, selalu memberikan bantuan moral maupun material dalam menyiarkan agama Islam, sehingga tersiar sampai ke pelosok kampung di masa itu. Syekh Abdul Majid bermukim di sebelah barat kota Watan Sopeng, kurang lebih 5 km dari ibu kota Watan Sopeng, sebelah selatan Gunung Dua atau biasa disebut Bulu Dua, dan di sanalah beliau dimakamkan.
Kami harapkan kepada semua masyarakat, utamanya yang masyarakat berbudaya itu, ini Bapak Bupati telah memberi lampu hijau, terutama di RPJM, visi misi Bupati itu terlihat. Makanya kita harus membantu beliau membackup dengan melestarikan kebudayaan yang berbau Islam, terutama tiada lain adalah mengesahkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena dialah segala-galanya. Dan satu anugerahnya yang ada di Sopeng itu adalah adanya kelelawar misalnya, dan masyarakat yang selalu damai. Oleh sebab itu, budaya yang ada di masyarakat sebaiknya tetap dipertahankan. Masyarakat, terutama misalnya pada saat menjelang 1 Ramadan dan 1 Syawal, ada kebiasaan masyarakat biasanya melakukan sedekah di masjid atau di tempat-tempat lain. Itu sebaiknya kita pertahankan. Visi misi Bupati adalah pelestarian budaya, terutama budaya masa peninggalan. Tuhan kami. Di balik nada ada makna. Pemaparan arti dari tiap lirik yang terlantun menuangkan cerita tersendiri. Itu seorang pemain musik. Di balik nada hadirkan bintang-bintang tamu. Bisa seorang komposer, penyanyi, pemusik, bisa juga budayawan. Di balik nada setiap hari pukul 18 di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Teduh serta damai. Pemirsa Jalan-Jalan Islami. Nah, setelah kita mengunjungi makam-makam kuno, masjid tua yang ada di Kabupaten Sopeng, nah sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sopeng, yakni Pondok Pesantren MTS DDI Patojo. Assalamualaikum. La 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 la. La 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 la. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني. Pesantren ini membina dan mendidik putra-putri muslim menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, serta berilmu dan beramal ilmiah, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mencerminkan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan melihat potensi kekinian yang sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Pondok Pesantren Al-Irsyad dari Patojo ini lahir ke masyarakat dengan membawa 3 tujuan. Tujuan dari sisi pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Di bidang pendidikan eksis pada 2 lembaga, MTS dengan Alia. Sedangkan bidang sosial itu bergerak di bidang dakwah dan majelis-majelis taklim. Visi daripada Pondok Pesantren Al-Irsyad dari Patojo membentuk santri peserta didik, santriwati menjadi santri yang berakhlak secara amaliah dan berilmu secara ilmiah. Artinya bahwa setelah anak-anak keluar bukan hanya diisi dari sisi ilmu, tapi bagaimana amaliahnya. Makanya dalam praktik kesehariannya mungkin salah satunya juga pondok pesantren yang terapkan ya sistem praktik dari sisi amaliah.
asik juga perjalanan kita kali ini. Ada banyak pengalaman dan cerita yang dapat dijumpai di bumi Latemamala ini.